semuanya. Perkenalkan, kami dari program studi D3 Farmasi Institut Kesehatan Hermina akan mewawancarai seorang fisioterapis yang bekerja sebagai laboran di Institut Kesehatan Hermina. Boleh dipemarga, sapa teman-teman yang ada di rumah. Halo. Teman saksiin wawancara kita dari awal sampai habis. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu. Perkenalkan, saya Michelle Kania dan teman saya Taufania Michelina. dan teman saya. Dan saya Pria Karani. Kami mahasiswi Prodi D3 Farmasi dari Institut Kesehatan Hermina, Bu. Izin untuk mewawancari ya, Bu, untuk memenuhi kebutuhan tugas kami, tugas praktikum pemasaran farmasi. Sebelumnya, boleh saya tahu siapa nama Ibu? Boleh, nama saya Dwi Margasari Febriana. Oke, biasanya dipanggil siapa, Bu? Bisa dipanggil Marga. Oh, Bu Marga, baik. Bagaimana Bu kabarnya sekarang, Bu? Alhamdulillah baik sehat. Kalian gimana? Baik semua? Alhamdulillah. Apakah benar Ibu seorang fisioterapis? Ibu sudah berapa lama sih Ibu mendalami dunia fisioterapis ini? Sejak saya masuk kuliah itu 2010. Lulus 2013 waktu D3-nya ya. Jadi lulus sampai sekarang 10 tahun kurang lebih. Udah cukup lama banget ya Bu berarti. Alhamdulillah. Bagaimana Ibu pertama kali tertarik di bidang fisioterapis ini Bu? Terus apa hal yang mendorong Ibu sampai Ibu masuk ke dalam fisioterapis ini? Jadi jujur tuh saya nggak tahu fisioterapis itu apa sih sebenarnya. Waktu kuliah tuh bingung mau masuk apa gitu. Jadi dari keluarga tuh nyuruhnya awalnya tuh guru sebenarnya. Terus dari keluarga lain bilang nggak bisa, kamu harus masuk kesehatan. Terus saya bilang, saya kalau kesehatan saya harus masuk apa nih? Sedangkan saya takut banget sama yang beda darah. Kan gitu saya nggak mau. Terus ada jadi saudara itu dia kerja di rumah sakit, dia nginfoin udah mereka masuk ini aja fisioterapi. Nah saya mikir tuh fisioterapi itu apa? Terus saya bilang, oh coba deh saya dalami dulu karena saya nggak tahu sama sekali dan itu nggak ada info dari manapun ya tentang Masih fisioterapi. awam gitu ya, Awam Bu? banget. Tapi karena penasaran ya sudah deh. Aja deh ke Terjun fisioterapi. aja lagi Terjun aja jadi kayak ya udahlah coba aja, jadi kan challenge ya. Saya nggak tahu fisioterapi apa, tapi justru ya sudah lah ngikutin dan ternyata masuk waktu saya daftar. Ibu kuliahnya di mana? Saya di Solo, di Solo. Oh, di Solo. Di Solo. Berarti lulus dari D3 langsung bekerja atau? Jadi itu kan saya lulus 2013 itu tuh diploma D3 ya, D3 fisioterapi. Kemudian saya lanjut sarjana fisioterapi. Dan pas waktu kuliah itu, jadi kan waktu sarjana itu kuliahnya cuma dari Jumat Sabtu doang. Jadi dari Senin sampai Kamis saya tuh kerja. Sambil kerja gitu ya? Sambil kerja betul. Terus Bu kalau di dalam fisioterapi ini Ibu ada nggak sih Bu pelatihan khusus gitu? Ada banyak. Tapi yang baru saya ikuti nih, saya ikutin pelatihan bobat. Bobat tuh apa? Jadi bobat tuh kayak sebuah metode yang digunain buat misalnya ya kalau untuk orang awam tuh ngomongnya kayak buat terapi pasien-pasien stroke, pasien-pasien keterkaitan dengan syaraf, otot kayak gitu. Pokoknya metode lah, konsep kayak gitu. Tapi Bu, terus selain jadi seorang fisioterapis dan jadi seorang dosen di sini, apakah Ibu memiliki usaha lain sampingan atau tujuan online atau apa? Kalau sekarang sih enggak, dulu sih saya pernah berjualan online, saya pernah juga visitasi ke pasien kayak gitu. Jadi walaupun nggak cuma kerja di rumah sakit, jadi saya juga pernah kerja online, jualan saya pernah. Jualan saat buah dulu tuh. Iya, waktu di rumah sakit. Jadi kan iseng ya, waktu itu masih anak kosan gitu kan kayak ngapain ya, bosan nih di kosan, kalau pulang kerja tuh nggak ngerti mau ngapain, dia udah bikin salad dan ternyata ada juga yang minat. Terus udah kita jual-jualin aja di area rumah sakit gitu. Berarti berjalannya di rumah sakit itu? Di rumah sakit. Kalau ada yang pesen baru. PO ya? PO. Terus selama Ibu bersama mahasiswa tuh, ada nggak kira-kira kendala Ibu selama mengajar itu apa? Terus contoh kasus mahasiswa atau gimana? Kalau kendala yang berhubungan dengan fisioterapi, jujur aja saya tuh di sini tuh banyak belajar sebenarnya. Karena kurikulum waktu saya sama kurikulum sekarang tuh beda banget. Jadi kayak di sini tuh banyak alat-alat yang saya tuh nggak tahu, jujur aja. Jadi saya taunya waktu kerja di sini, kayaknya alat buat apa nih gitu. Soalnya waktu saya kuliah nggak ada sama sekali, bahkan nggak diajarin. Nah itu sih kendalanya. Jadi kayak kalau misalnya mahasiswa tanya ke saya, Bu ini alat buat apa? Jadi kalau saya nggak tahu kan gimana ya, banget ya. Jadi emang harus belajar banyak sih sebenarnya di sini. Adakah orang sebagai motivator Ibu, saya harus berhasil nih, saya harus berhasil nih? Kalau untuk sekarang sih ada yang bikin saya tetap semangat menjalani sebagai sosok seorang fisioterapi gitu. Ada satu orang terapis yang bikin saya tuh bangga banget ada, tapi saya nggak bisa nyebutin orangnya ya. Dimana dia itu tuh hebat gitu, maksudnya dia dari nol, dia tuh dari nggak punya apa-apa nih, terus kemudian dia terjun ke fisioterapi, dia kuliah di luar negeri ya kan, kemudian balik ke Indonesia dengan bekal ilmu yang dia punya waktu dia kuliah di luar negeri, tapi tetap nggak sombong gitu. Iya, dan dia kan jadi gini, kalau fisioterapi kan bisa yang namanya visit ke pasien gitu. Dan terapi satu ini tuh kalau ketika visit dia tuh nggak pernah menargetkan berapa harga yang harus dibayar ke pasiennya. Jadi seikhlasnya, jadi pasiennya punya berapa, ya terserah, karena kan per orang nggak bisa didetek yang harus 100.000, 200.000 gitu ya. Jadi dia kayak melihat dari sisi keluarganya, berapapun Ibu ada silahkan. Jadi kayak saya tuh bangganya kayak ada ya orang yang menilai kita kan kerjaan kita tuh kan yang harus terbayar ya istilahnya ya. Tapi dia nggak mikir seperti itu. Jadi kayak ikhlasnya aja, berapapun orang punya silahkan gitu. Jadi saya kayak hebat gitu jadi orang seperti itu. Jadi kan nggak harus semuanya itu berbau dengan uang gitu loh. Gitu, seperti itu sih.
menurut Ibu pengalaman apa sih Bu yang menurut Ibu tuh paling berkesan selama Ibu tuh menjadi seorang fisioterapis Bu? Ini satu di antaranya sih waktu saya praktek fisioterapi. Jadi karena waktu itu masih kuliah, kita kan ada praktek di 6 rumah sakit berbeda-beda. Jadi itu aku waktu itu praktek di salah satu rumah sakit swasta di Solo. Kemudian lagi treatment anak kecil, jadi anak kecilnya ini tuh kalau nggak salah dia itu habis patah tulang, jatuh. Tapi nggak langsung fisioterapi, malah dia tukang pijat, ya kan? Diurut. Satu tahun kemudian, bukannya tangannya jadi kan patah, bukannya tangannya nyambung, tapi makin patah. Datanglah ke rumah sakit tersebut ya, rumah sakit A gitu. Nah waktu itu saya praktek di sana, saya nanya-nanya segala macam. Kemudian beliau treatment dengan saya. Ketika udah treatment gitu, menjalani treatment kurang lebih 2 minggu atau 2 bulan gitu saya lupa. Ada perbaikan. Jadi itu anak yang tadinya kakinya nenguk banget, jadi bisa dilurusin. Oh ya Bu, dari sekian banyak orang menilai kalau fisioterapis itu seorang pijat, bagaimana tanggapan Ibu mengenainya? Jujur sih saya kecewa ya, karena kan saya kuliah 5 tahun cuma dianggapnya tukang pijit loh gitu. Iya. Jadi kayak merasa pengen menyebarkan lagi promosi ke orang-orang, apalagi orang-orang awam tuh kan susah ya untuk menangkap. Kalau ya contohnya aku sih kayak kalau profesi fisioterapi ini profesi bukan tukang pijat gitu loh. Jadi kayak lebih, kalau menurut aku pribadi lebih harus banyak memberikan penyuluhan ke masyarakat gitu tentang fisioterapi itu apa sih, pentingnya fisioterapi apa sih kayak gitu sih. Betul, tapi kalau ditanya gimana tanggapannya, pasti kecewa sih. Iya. Cuma ya nggak bisa apa-apa ya. Iya, hanya bisa membuktikan ya Bu. Betul. Kayak gitu. Apakah Ibu punya nasihat atau inspirasi khusus buat teman-teman atau masyarakat di luar sana agar tertarik nih Bu dalam dunia fisioterapi sendiri gitu Bu? Apa ya? Lebih ke ini sih, cari dulu fisioterapi itu apa, kenali dulu fisioterapi apa, karena suatu saat ya kita sih pengennya semua sehat ya, tapi kita nggak pernah tahu yang namanya nyari otot, nyari pinggang, kita amit-amit nggak sakit apa-apa lah itulah ya, tapi kita pasti tuh butuh fisioterapi, percaya sama saya sih. Jadi lebih ke ayo dong, cari tahu fisioterapi itu apa gitu. Kalau misalnya sakit pinggang, sakit lutut, jangan ke tukang pijat. Dan fisioterapi betul. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Banyak dukun loh. Iya, sampai dulu lah. Masalahnya kayak gitu. Jadi lebih ke ayo ke rumah sakit. Kalau nggak mau ke rumah sakit ya cari ini deh klinik-klinik yang ada fisioterapinya. Tanya, karena kan fisioterapi itu nggak cuma treatment misalnya pasien stroke, pasien nyeri lutut, banyak. Bisa anak batuk pilek bisa ke fisioterapi, nyeri pinggang bisa ke fisioterapi, patah tulang bisa. Kalau misalnya ini ada yang mau promil bisa ke fisioterapi, tapi bukan promilnya ya, jadi ke dokter dulu kalau ada penyempitan di area nanti sama dokter objinnya dirujuk ke fisioterapi juga. Jadi fisioterapi itu sebenarnya luas, masas bisa, senam hamil bisa, kayak gitu. Banyak sebenarnya. Sekarang kamu ke orang-orang dulu pakai koyo Mas. Iya koyo ya, ternyata fisioterapi dong. Cerita itu kita semua gimana awal perjalanan Ibu dari lulus kuliah hingga Ibu sampai saat ini sebagai seorang fisioterapis yang bermanfaat untuk orang. Jadi saya itu lulus fisioterapi tahun 2013, lulus D3-nya. Kemudian saya lanjut kuliah lagi S1 2 tahun, lulus tahun 2017. Di mana tuh Bu kuliahnya? Di UMS di Solo. Di Solo. D3 Solo, S1 juga Solo. Betul, jadi di kampus yang sama. Kemudian tahun 2016 kan lulus ya akhir Desember kalau nggak salah. Nah itu tuh selama nyari kerja, kodorolahnya itu nenek saya itu sakit stroke di Solo. Jadi mau nggak mau treatment sama cucunya kan. Iya. Orang dalam ya Bu? Iya orang dalam. Terus habis itu ya udah, jadi selama bulan apa itu? Januari Februari 2 bulan tuh treatment. Alhamdulillahnya karena stroke ringan sembuh pulih seperti biasa lagi ya, Masya Allah. Terus waktu itu tanggal 1 Februari pas banget saya ulang tahun, saya diterima di Hermina Kemayoran. Akhirnya gitu kan, ternyata buka juga. Jadi tahun 2017 tanggal 1 1 Februari itu saya ingat banget, saya masuk di Hermina Kemayoran sampai dengan tahun 2022 tahun lalu. Baru banget. Kemudian dari pihak Institut Kesehatan Hermina saya ditawarin mau nggak kalau ada kuliah lagi, karena saya S1, mau nggak kalau nantinya kuliah lagi tapi bertahap dulu sebelum kuliah sama Hermina, ya udah masuk dulu sebagai staf laboran. Nanti kalau sudah lama di sini, misalnya tahun 2 tahun, ada niat buat dikuliahin lagi mau nggak gitu. Saya dapat tawaran gitu awalnya, terus ya udah saya coba aja. Coba-coba gitu. Coba-coba. Berarti Ibu berniat kan Bu buat S2 nantinya? Sebenarnya itu antara niat gak niat sih. Yang di sini Iya, jadi kayak dulu tuh dikandidatin, jadi dari Kemayoran ada nih kandidat, karena ada 1, yang lainnya masih ada 3 kan kandidat kan, ada nggak nih yang mau gitu, terus iseng-iseng aja deh, saya iseng, karena itu waktu itu yang daftar 3 orang, dari berbagai Hermina ya, 3 orang, terus coba aja deh, dan kebetulan waktu itu saya lagi hamil. Pas banget Kayak mau nggak ya, udah lah dari Ibu bismillah. jadinya Bu ya? Diterima pas saya cuti hamil 3 bulan. Pas di rumah kan ditanya lagi gimana, mau nggak? Terus saya mikir mau nggak ya, coba deh gitu. Diterima, ya sudah mau di sini. Ya udah sampai saat ini sih, berarti tanggal saya masuk di sini itu 21 Februari 2022 sampai sekarang. Berarti Ibu udah tinggal di sini cukup lama ya? Lumayan dari 2017 awal ya, Februari sampai sekarang.
Nah kebetulannya nih ada sedikit spill ya. Saatnya waktu nih. waktu kerja di Kemayoran, saya menemukan jodoh juga di Kemayoran. Nothing's gonna change my Berarti lo kamu jadi Iya, cuma. lewat geton ya. Nah, ini lewat gitu terus kayak ya udahlah gitu. Mau nyari apa lagi ya kan? Dapatnya juga orang Kemayoran dan ternyata dekat sama saudara saya. Saya kan punya saudara nih, punya kakak. Iya, benar punya kakak kandung di Depok. Suami saya orang Depok. Ya sudah. Ini jadi beneran nih. Sudah. Emang rezeki gak kemana ya? Iya, betul. Bukan rezeki jodoh. Jodoh ada. rezeki nggak kemana. Iya, sama Jodoh iya. dan rezeki disatukan. Iya. Nggak nyangka sih itu sih kayak ya Allah ternyata jodohnya di Depok, kerjanya di Depok. Di Depok Jakarta gitu kan. Terus sekarang makin dekat lagi kerjanya. Ya udah alhamdulillah. Iya benar. Rezeki kan yang tahu Bu Iya jodoh. benar. Tambah. Jangan tahu. Oh iya Bu, saya mau nanya. Kan Ibu kan sekarang sebagai staf pengajar di sini ya Bu berarti. Apa sih Bu yang bikin Ibu bahagia nih Bu mengajar di sini? Apa mahasiswanya asik? Apa teman-teman lingkungannya nyaman gitu Bu? Sebenarnya sih ketemu manusia, ketemu mahasiswa tuh juga seneng karena kan berbagai macam karakter ya. Ada yang lucu nih, ada yang jutek ya kan, ada yang suka ketawa gitu kayak Tafani ini. Ada yang ramah, ada yang enggak. Sebenarnya tuh kayak seneng aja ketemu manusia-manusia yang berbeda ya. Iya. Jadi kayak ya Healing juga, saya, Bu. saya bisa anggap kayak anak saya sendiri gitu ya. Iya. Ya udah sama paling tua. Anaknya jadi banyak. Anaknya Jadi kayak seneng aja kalau di rumah sakit mungkin ketemu pasien tuh healing. Di sini ketemu mahasiswa juga healing. lebih sih. healing. Lebih Jadi healing. pusing nggak ya? Pasti. Kalau mahasiswa yang disuruh jangan makan di lab ya. Masih ada yang Masih. makan ya, itu kayak pusing banget. Tapi kadang mikir, oh mungkin saya dulu waktu jadi mahasiswa kayak gini kali ya. Jadi flashback kayak gitu. Melihat ke belakang. Jadi kayak ya sudahlah gitu. Apakah memiliki goals ataupun mimpi dari awal berjuang sebagai seorang fisioterapis sampai saat ini? Boleh diceritakan mimpi yang udah terwujud atau mimpi yang belum? Kalau gue tuh sebenarnya sebagai fisioterapi, saya banyak banget saya pengen punya. Yang pertama tuh saya pengen banget punya klinik fisioterapi ABK, anak berkebutuhan khusus. Oh, iya. Pengen banget, tapi ya apa belum ngasih ya. Belum rezeki ya kayak. Dan yang kedua saya pengen banget punya tempat baby massage. Itu pengen ya buat anak-anak bayi, karena saya juga suka pijat bayi kayak gitu. Sakit banget di rumah itu ya Bu ya? Iya betul. Yang ketiga pengen banyak nih sebenarnya. Pengen punya klinik khusus pasien stroke. Karena jujur treatment pasien stroke latih berjalan itu healing. Oh iya. Healing. Beda ya. Jadi saya tuh merasa nih sedikit cerita ya. Saya tuh merasa ketika saya kerja di sini nih sebagai laboran dengan praktisi waktu di rumah sakit itu beda. Karena kalau di sini kan kita berhubungan langsung dengan mahasiswa. Iya. Kalau di rumah sakit itu langsung dengan pasien, kita treatment itu kan healing. Iya. Baiklah, berakhirnya sesi wawancara ini. Terima kasih banyak Ibu Marga atas bantuan dan waktunya yang sudah mau kita wawancarai ini Ibu nih. Banyak banget pertanyaan kita Pertanyaannya, Ibu. Seru banget. Mohon maaf ya Ibu apabila ada kata-kata atau pertanyaan kita yang kurang berkenan mungkin Bu. Sama-sama. Makasih juga udah diwawancarain. Lagi-lagi ya. Healing kita tolong ya. Semoga banyak hal baik yang dapat kita ambil Amin, ya dari Allah. videonya Bu ya. Amin. Pak Surian juga udah memberi ilmu yang tadinya kita sama sekali nggak tahu nih, jadi kita lebih tahu lagi. Mudah-mudahan lebih bermanfaat lagi Amin. depannya. Mudah-mudahan kalian diberikan kemudahan, Amin. kelancaran sampai lulus. Amin. Semoga juga goals menjadi terwujud. Amin ya Allah. Amin amin. Kalau bahasa terus kalian datang ya. Iya. Berapa dia gratis. Ada diskon juga. Bu ini ada videonya loh. Bilang loh. Nanti kita cantumin Bu link YouTube-nya. Sekian ya Bu ya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.